Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib, semoga video ini bisa memudahkan antum dalam mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid. Bagaimana cara meringkasnya dengan baik dan dengan mudah, insyaallah. Taib, anda ambil contoh misalkan dalam masalah an-niyah fil wudu. Dan ini antum pelajari juga di semester pertama ya. Taib, an-niyatu fil wudu'i ikhtalafa ulama'ul amsari hal an-niyah syartun fi sihhatil wudu' am la. Taib, hal yang pertama yang harus antum lakukan adalah tahrir mahallil khilaf. Tahrir mahallil khilaf, yaitu dengan menyebutkan para ulama berittifaq, bersepakat dalam masalah apa saja, dan mereka khilaf, berselisih pendapat di dalam masalah apa saja. Jadi yang antum lakukan pertama adalah mencari al-umur al-mujma' 'alaiha. اختلف العلماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات. Nah, ini dia amrun al-mujma' 'alaiha. Kita tulis dulu misalkan seperti ini. Taib, misalkan kita simbolkan al-umur al-mujma' 'alaiha dengan jim, dengan huruf jim. Antum sebutkan masalah apa saja yang ulama bersepakat di dalamnya. Yang pertama, an-niyah. Taib, sebentar anda ngambil pulpen dulu. Taib, kita hapus dulu ya. Tapi yang pertama, an-niyah, al-umur al-mujma' 'alaiha. Yang pertama apa? An-niyah syartun fil ibadah. Taib, di antara al-umur al-mujma' 'alaihi dalam masalah ini juga apa? Al-wudu. Al-wudu syartun lis-shalah. Al-wudu syartun lis-shalah. Taib, dapat kita dua masalah yang para ulama berijma' di dalamnya. Kemudian yang kedua, masalah apa yang para ulama berikhtilaf di dalamnya. Nah, dalam masalah ini an-niyah fil wudu. Di sini sebenarnya ikhtalafa ulama'ul amsar hal an-niyah syartun fi sihhatil wudu. Nah, ini yang kita tulis. Berarti yang mereka berikhtilaf di situ masalah apa? Hal an-niyah syartun fi sihhatil wudu am la. Kita tulis, kita simpulkan yang khilaf dengan huruf kha misalkan. Karena dengan huruf kha ya. Huruf kha. Tulis hal an-niyah syartun li sihhatil wudu. Taib. Nah, ini yang dinamakan tahrir mahallil khilaf. Kemudian selanjutnya yang antum harus lakukan adalah menyebutkan kalam al-ulama fi hadhihi masalah. Menyebutkan al-aqwal lil ulama fi hadhihi masalah. Perkataan-perkataan ulama dalam masalah ini apa saja. Taib, di sini khilafnya ya. Khilafnya terjadi khilaf di sini pada yaitu menurut al-ulama al-amsar. Jadi khilafnya cuma di ruang lingkup ulama al-amsar. Disebutkan tadi al-ulama al-amsar. Nah, untuk contoh yang ini. Taib, kita baca lagi. Nah, di sini
Fadhahaba fariqun minhum ila annaha syartun. Nah, ini al-qaul awal. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Thawr wa Dawud. Wa dhahaba fariqun akhar ila annaha laysat bisyartin. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Thawri. Tapi berarti ada dua perkataan di sini. Kita hapus dulu ya. Kita tulis di sini, misalkan al-aqwal. Al-aqwal. Yang pertama tadi kan khilafnya hal ini syartun li sihhatil wudu. Yang pertama jawab na'am. Ini jawaban paling singkat. Qaul pertama menyebutkan na'am. Na'am apa? Na'am, bahwasanya niat adalah syarat untuk sehatnya, untuk sahnya wudu seseorang. Perkataan kedua, la. Tinggal tulis la. Jadi lebih singkat. La apanya? Bahwasanya tidak apanya? Bahwasanya niat bukanlah syarat untuk sahnya wudu seseorang. Tayyib. Tadi kan fazhaba fariqun minhum ila anna syartun. Nah, ini na'am. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Dawud wa Thawr wa Dawud. Wa dhahaba fariqun akhar ila anna laysat bisyartin. Ini antum tulis la gitu. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Thawri. Baru antum sebutkan di sini ashabul qaul. Misalkan antum tanda kurung di sini. Ashabul qaul yang pertama yang mengatakan dia syarat siapa saja? Mazhab Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Abi Thawr wa Dawud. Antum bikin simbol mazhab Syafi'i, misalkan antum simbolkan shin. Kalau ana nyimbolkannya shin ya di catatan ana. Kemudian mazhab Malik ana simbolkan dengan huruf kaf. Kemudian Ahmad ana simbolkan dengan a, alif, hamzah. Taib. Kemudian Abu Thawr wa Dawud. Abu Thawr ana kalau nyimbolkannya seperti ini. A sama Thawr. Sedangkan Daud ana simbolkan dengan huruf dal. Nah, begitu. Jadi lebih ringkas. Kemudian yang mengatakan bahwasanya niat bukan syarat untuk sehat, untuk sahnya suatu wudu adalah mazhab Abu Hanifah was Thawri. Kalau anda menyimbolkan Abu Hanifah dengan ha dengan nun. Kemudian as-Thawri ya tulis dengan as-Thawri saja. Terserah antum, kalau antum mau menyimbolkan sendiri enggak masalah, yang penting antum paham dengan catatan antum. Nah, ini langkah yang kedua, itu menyebutkan perkataan ulama dalam masalah ini. Kemudian yang selanjutnya antum lakukan adalah mencari sababul khilaf. Mencari sababul khilaf. Sebab terjadinya khilaf di sini apa saja? Kita hapus dulu. Taib. Tulis aja di sini as-sabab. Misalkan as-sabab. Sebab, kalau sebabnya satu ya tulis satu aja, kalau dua ya tulis dua gitu. Kita baca, wasabbu ikhtilaf fi taraddudul wudu'i baina an yakuna ibadah mahdhah a'ni ghairu ma'qulatil ma'na wa inna ma yuqsadu biha al-qurbah faqat kas-shalah wa ghairiha. Wa baina an yakuna ibadah ma'qulatil ma'na ka ghusl najasah fa innahum la yakhtalifuna anna al-ibadah al-mahdhah مفتقرة إلى النية والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية والوضوء فيه شبه من العبادتين ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به. Maka di sini disebutkan wasabbu ikhtilafihim taraddul wudhu'i baina an yakuna ibadah mahdhah a'ni ghairu ma'qulatil ma'na. Taib. Berarti sababul khilafnya hal wudu ibadah mahdhah am ibadah ghairu mahdhah. Singkat kan? Sababul khilafnya hal wudu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Yang mengatakan bahwasanya wudu adalah ibadah mahdhah, maka wajib pakai niat. Yang mengatakan
bahwasanya wudhu bahwasanya wudhu adalah ibadah ghairu mahdhah, maka niat bukan syarat sahnya wudhu. Taib, begitu. Jadi sebabul khilafnya satu di sini. Taib. Taib, mungkin untuk ibadah mahdhah anak kira antum paham insyaallah. Di sini jelaskan juga bahwasanya ibadah mahdhah itu apa? Ghairu ma'qulatil ma'na. Yang enggak masuk akal gitu. Pokoknya syariat wudhu itu ya begitu gitu. Datang dari Allah syariat wudhu tanpa dijelaskan ilahnya apa. Yang penting antum wudhu gitu. Nah, setelah antum, tapi itu bukan pembahasan kita ya. Anda cuma ingin menyampaikan cara belajarnya, bukan masalah rojihnya. Taib. Nah, setelah kita menulis sababul khilafnya, baru yang terakhir kita kita tuliskan yang rojihnya. Itu kalau ada rojihnya. Kalau Ustaz Anas Burhanuddin dia rojihnya sendiri, jadi yang mungkin antum disuruh nulis rojih sendiri, baru tulis rojihnya. Rojihnya perkataan al-qaul awal atau al-qaul tsani. Kalau misalkan al-qaul awal tinggal tulis al-qaul al-awwal misalkan, atau terserah antum yang mana antum mudahnya. Baru di bawahnya tulis sebabnya kenapa dia lebih rojih. Misalkan al-qaul awal dia syarat karena dia li'annal wudu misalkan aqrabu an yakuna ibadah mahdhah, lebih dekat lebih mendekati bahwasanya dia ibadah mahdhah, an yakuna ibadah mahdoh. Nah, misalkan seperti itu, lalu tulis sebab-sebab yang lainnya. Tapi mungkin ini sedikit yang bisa Anda sampaikan, yang bisa Anda bagikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat antum dan memudahkan untuk belajar kitab Bidayatul Mujtahid. Adapun kalau antum mau tambahkan lagi dalil-dalilnya, misalkan di aqwal tadi ya, di perkataan-perkataan ulama tadi, antum sampingnya antum tuliskan dalilnya ini itu terserah antum. Yang penting antum tahu perkataan fulan ini adalah perkataan fulan dan fulan. Baik. Barakallahu fikum. Anatub. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.